Wanita kaya itu berpura-pura menjadi pembersih untuk menghadiri pertemuan kelas. Tanpa diduga, teman-teman sekelasnya membawanya ke rumah besar yang baru saja dibelinya. Dia berpikir teman sekelasnya berada di jalan yang salah. Tapi mereka bilang itu villa yang baru saja dibeli oleh si cantik kelas. Dan menertawakan si CEO wanita yang belum pernah melihat rumah seperti itu. Untuk cari tahu kebenaran, dia berencana untuk berakting dengan mereka. Saat masuk ke dalam rumah, si cantik kelas mulai memamerkan rumahnya yang berdekorasi mewah. Dan dapatkan pujian dari para teman sekelas. Xiao Ru, kamu sangat beruntung. Villanya yang bagus. Sebenarnya, aku bisa tinggal di mana saja. Tapi pacarku Tang Ze bersikeras membelikanku villa. Saat mendengar nama pacarnya, si CEO wanita segera memahami keseluruhan cerita. Villa yang dibelinya untuk si pacar. Tapi ia berikannya kepada wanita lain. Kau yakin pacarmu Tang Ze? Gu Yihan, kenapa kamu? Hei Xiao Ru, tadi aku bertemu Gu Yihan yang sedang mengendarai sepeda. Lihat dia menyedihkan. Jadi aku ajaknya ke pesta hari ulang tahunmu. Kau masih baik ya? Xiao Ru pasti tak akan perhatikan hal itu. Benar kan? Bagaimanapun, keberadaan Gu Yihan memberi kita banyak kesenangan. Untuk mengklarifikasi hal ini, si CEO wanita memutuskan berakting dengan mereka terlebih dahulu. Tak lama kemudian, semua teman sekelas telah tiba. Gadis itu buru-buru suruh mereka duduk. Dia hanya mengincar si CEO wanita yang berpakaian santai. Gu Yihan, siapa biarkanmu duduk di sini? Iya. Gu Yihan, sofa di villa. Bukan yang bisa diduduki oleh orang rendahan sepertimu. Orang dengan mobil seharga $1000 duduk di sini. Yang dengan mobil seharga $100 duduk di sana. Gu Yihan, orang yang naik sepeda rusak sepertimu. Duduk di tanah. Xiao Ru selalu sangat jelas. Gu Yihan, kau tak keberatan kan? Dia juga sadari jelas kebiasaan para mahasiswa kurang ajar ini. Adalah sekelompok orang yang tak bermoral. Jadi dia memutuskan bermain dengan mereka. Xiao Ru, hari ini hari ulang tahunmu. Abaikannya aja. Gadis ini juga sepertinya baik hati. Jika sahabatku sudah bilang gitu, ku akan memberimu wajah juga. Kau duduk di kursi kecil itu. Xiao Ru, apakah TV ini layarnya seperti langit berbintang dalam legenda? Lama terdengar. Villa-villa di sini semuanya dilengkapi dengan layar langit berbintang. Senilai 100.000 yuan. Ini hanya TV 100.000 yuan. Setelah mendengar ini, CEO Gu pura-pura terkejut. Mintanya menyalakan TV untuk ditonton semua orang. Gu Yihan, kau benar-benar orang desa. Remote control ini, kuncinya perlu dibuka dengan sidik jari. Aku ingin melihat bagaimana kau membuka kuncinya. Hah? Apakah kalian ingin menonton TV? Haruskah aku menyalakan TV ini? Nyalakannya, Xiao Ru. Agar gadis malang Gu Yihan membuka matanya. Saat ini, gadis itu agak malu. Tapi karena harga dirinya, dia harus nyalakannya. Sepertinya televisi ini tak kenalimu sebagai pemiliknya. Gadis ini khawatir semuanya akan terungkap. Ah, aku lupa. Tampaknya remote control telah rusak dan belum diperbaiki. Biarkanku cobanya. Beranikah kau seenaknya menyentuh barang orang lain? Aku bisa menyalakan TV ini. Merasa malu. Gadis ini dengan marah menamparnya. Kau berani namparku? Siapa yang kurang ajar pada akhirnya? Ku yakin kau sendiri jelas. Ku peringatkanmu, jika kau berani melakukannya lagi, kau pasti akan bayar dengan mahal. Kau kira ku takut padamu? Waduh, pakaianku. Gu Yihan, si compang camping. Semuanya tidak disengaja. Jangan khawatir ya, ganti baju dulu. Benar, Xiao Ru. Biarkan suamiku pergi ke ruang ganti untuk berganti pakaian dulu. Kalau tidak, dia akan sangat kesal. Tang Ze menyuruhnya untuk tidak pergi ke ruang ganti. Jangan khawatir, mari kita pergi. Ku akan membawamu ke ruang ganti.
Tak terduga ketika mereka sampai di ruang ganti. Gadis itu dipermalukan lagi. Sistem ini memiliki sedikit masalah. Benar kan? Lihatlah dengan jelas. Pintu lemari kami terbuka seperti ini. Apa yang terjadi? Aku, Gu Yihan lah yang pemilik sebenarnya villa ini. Di hadapan bukti yang kuat, gadis itu masih dengan berani berdebat dengan si CEO ini. Jika kau berani menyebarkan desas-desus palsu, aku akan pukulimu sampai mati. Tang Ze dan aku telah bersama 3 tahun. Hari ini hari jadi kami. Aku membelikan dia villa ini. Bukan, jangan biarkan dia membodohi kalian. Kau berbicara omong kosong. Nona Gu, pasti kau salah paham. Sahabatku bukan tipe ini. Semuanya, Gu Yihan sudah gila. Kunci sidik jari di ruang ganti baru saja rusak. Sehingga sidik jari apapun dapat bukanya. Dia cemburu. Cemburu padaku yang tinggal di rumah besar. Ia bahkan menyebarkan rumor palsu. Pacarku sama sekali tidak mengenalnya. Aku percaya apa yang dikatakan Xiao Ru. Gu Yihan, jangan bermimpi. Rumah ini bernilai 3.000 yuan. Dari mana uang untuk kau belinya? Kau orang gila. Itu sebabnya kau datang merusak pesta ulang tahunku hari ini. Bantuku mengusir dia keluar. Gu Yihan, kau benar-benar wanita yang tak malu. Ingin mencuri barang orang lain lagi. Kata mencurinya kedengaran bagus. Jika aku tak memberi kalian pelajaran hari ini, Gu Yihan, aku akan mengganti nama diriku sendiri. Dia mengangkat telepon. Suruh sekretaris segera memanggil tim pengawal. Tapi gadis yang haus uang itu masih belum sadar. Kau sebaiknya terus berpura-pura. Ku tantangmu untuk meneleponnya. Xiao Ru, sudah ku bilang. Aku pasti akan membuatmu membayar. Sayang, aku kembali. Sayang, kamu sudah kembali. Ada seorang wanita bernama Gu Yihan. Datang ke sini hari ini untuk mengacaukan pesta ulang tahunku. Kau tak boleh membiarkannya pergi. Tang Ze, kami semua melihatnya. Gu Yihan ini menggertakkan Xiao Ru. Gu Yihan, Tang Ze sudah kembali. Hidupmu akan berakhir. Nona Gu atau kau meminta maaf padanya. Xiao Ru, Nona Gu mungkin sudah tidak sadar sesaat. Tolong maafkannya. Yang Lei, aku menghormatimu. Tapi hari ini kau bantu wanita jalang ini, siapa temanmu? Kamu bahkan memukuli temanmu. Pada akhirnya, apa yang ingin kau lakukan? Tang Ze, dia memukulku. Kau harus memukulinya sampai mati. Tang Ze, beraninya kau memukulku. Ini tak perlu tanya lagi. Mari kita jaga dia. Hentikanlah. Yihan, tolong dengarku jelaskan. Jelaskan? Kau pikir aku masih percaya penjelasanmu kan? Yihan, dialah yang memikatmu. Beraninya kau merayu wanita lain di villa yang kubelikan untukmu. Tang Ze, aku nyatakan kita berpisah. Kemasi barang-barangmu dan segera keluar. Apa, Gu Yihan adalah pohon uang yang kamu katakan? Diamlah. Belum lihat kemenangan, hanya kekalahan. Hidupku telah hancur olehmu. Oke, kalian berdua sangat cocok satu sama lain. Kalian berdua benar-benar membuatku mual. Bagaimana bisa seperti ini? Yihan, aku hanya mempermainkannya. Yang kucintai tetaplah kamu. Jangan tempelkan tangan kotormu di dekatku. Keluar dari sini. Aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Aku benar-benar telah kehilangan akal. Tolong, jangan usir aku dari sini. Jangan membuatku memandang rendah dirimu. Barang Gu Yihan ini jika sudah kotor, hanya ada satu hasil, yaitu membuangnya. Jangan berpura-pura padaku. Bagiku ini hanya sebuah kesalahan yang dibuat semua pria. Rumah ini kau membeli untukku. Kaulah yang seharusnya keluar. Biarkan ku memberitahumu Gu Yihan. Untuk seorang gila kerja, tidak feminin sepertimu. Tidak ada pria yang akan mencintaimu. Hanya aku yang mencintaimu. Jangan tak bedakan yang mana baik atau buruk.
Sepertinya aku harus berterima kasih padamu. Sampah. Ternyata dia sangat berguna. Untungnya aku tak bertindak sembarangan tadi. Jika tidak, orang yang tergeletak di tanah adalah aku. Mengapa kau harus menghancurkan kebahagiaanku setiap saat? Kau tidak inginku hidup bahagia. Aku tak akan biarmu hidup dalam damai. Gu Yihan, matilah. Layak mati. Berani mencelakai CEO perusahaan nomor 1 di Choa. Kami tiba terlambat, tolong maafkan kami CEO Gu. Berdiri aja. Terima kasih CEO Gu. CEO Gu. Apa? Bukankah kalian barusan masih sangat sombong? Tidak, tidak. Tang Ze, aku tidak jahat padamu. Aku udah membelikanmu mobil mewah dan villa. Tapi beraninya kamu mengkhianatiku. Tamparan ini layak untuk tipe sampah seperti kamu. Yang tak setia dalam cinta. Yihan, aku salah. Mohon maafkan aku. Tamparan ini untuk si bajingan kamu. Sia-siakan cintaku. Kau benar-benar sampah. Aku salah. Aku salah. Tamparan ini untuk tipe sampah sepertimu. Sia-siakan waktu aku. Kau benar, aku salah. Sekretaris Fu, ambil tangan kanan Tang Ze untukku. Lalu lemparkannya ke belakang gunung untuk dimakan anjing-anjing. Anggapnya aja aku memelihara seekor anjing selama 3 tahun. Ya, CEO Gu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kau ingin membunuhku dengan asbak kan? Maaf, aku salah, aku tak berani. Tamparan ini aku berikan kembali padamu. Maaf. Aku minta maaf. Seharusnya aku tidak memukulmu. Sekretaris Fu, jika Xiao Ru haus kekayaan seperti itu. Serakah, tapi malas, kirimnya ke Afrika untuk menjadi kuli seumur hidupnya. Ya, CEO Gu. Dan kalian, tolong maafkan kami. Kalian semua adalah siswa berprestasi. Lulus dari universitas bergengsi. Namun menggunakan pandangan memandang rendah orang lain. Kalian membaca dengan mata anjing kan? Memang benar kami tidak tahu. Kami tidak akan pernah melakukan itu lagi. Kamu benar. Gu Yihan, apa yang kamu ingin kami lakukan? Kemudian kami melakukan itu. Kami tidak berani lagi. Kali ini aku memberi kalian kesempatan. Jika sekali lagi, maka akhir dari Tang Ze adalah akhir kalian. Keluar dari rumahku sekarang. Terima kasih CEO Gu. Nona Yang, tolong hentikan. Apa? Aku. Nona Yang. Jangan takut. Barusan sudah berkali-kali kau membantu aku. Aku hanya ingin berterima kasih padamu. Enggak apa-apa. Sebenarnya aku bukan apa-apa. Ini kartu nama aku. Tolong simpannya. Nanti kalau bermasalah, bisa datang ke aku untuk meminta bantuan. Nona Yang cepat menerimanya. CEO Gu selalu membedakan yang buruk dan yang baik. Oke, aku akan menerimanya. Mengapa Nona Yang membuatku merasa begitu akrab? CEO Gu, sudah ada berita tentang adikmu. Begitukah? Ini sangat bagus. Mau cerita detailnya? Hari ini saya menerima pesan teks dari seseorang bernama Sen Dapao. Katanya dia tahu di mana adikmu berada. Meminta kami untuk pergi ke Hotel Thailand. Tapi aku belum punya waktu untuk cari tahu tentang orang ini. Hotel Thailand. Kalian bisa periksa perlahan. Ku akan berada di sana. Ya CEO Gu. Aku akan menemukanmu. Biarkan ku beritahumu. Hari ini aku pasti bisa dapatkan puluhan ribu. Orang yang khawatir mencari orang dicintainya adalah yang paling mudah ditipu. Aku tak hanya bisa makan enak, tapi juga dapatkan uang. Oh Tuhan. Hari-hari ketika kita tidak perlu bekerja, tetapi masih punya uang untuk dibelanjakan. 301, kamar pribadi pasien kan? Aku tak akan. Banyak kata lagi. Halo, apakah Anda Sen Dapao? Orang ini tidak baik. Kenapa ia berpakaian seperti itu? Ya, ini aku. Kau bilang kau tahu berita tentang adikku.
Ah, berita apa? Lihatlah sukarelawan sebagai dirimu sendiri. Ah, itu karena aku terlalu bersemangat. Ada 50.000 di kartu ini. Berharap kau akan menerimanya. 50.000 yuan. Tidak terduga, gadis ini terlihat seperti orang miskin. Tapi membelanjakan uang untuk membeli berita benar-benar murah hati. Kau sangat murah hati. Kau bisa yakin, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Oh, maaf. Aku pergi ke kamar mandi. Begitu tiba-tiba, ini mendesak. Itu benar. Cepatlah ceritakan kabar tentang adikku sekarang. Kenapa kamu terburu-buru gitu? Sudah ku bilang, biarkan ku pergi ke toilet. Lalu kembali dan katakan padamu. Pada akhirnya, apakah kau tahu adikku? Kenapa kau berteriak seperti itu? Sikapmu buruk. Aku menyesalinya. Kau mempermainkanku. Biarkan ku beritahumu, aku tidak tahu apa-apa. Aku datang ke sini untuk menipu uangmu. Keluar, jangan buatku pukul wanita. Katakanlah, apakah kau tahu berita tentang adikku? Ini adalah Leontin Giok adikku. Berhenti. Ceogu, apakah Anda baik-baik saja? Saya baru saja menyelidiki. Sanda Pao adalah scammer. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang adikku. Aku tahu tapi dia memiliki batu giok adikku. Kau harus menemukannya untukku. Iya. Ceogu, tapi tangan Anda. Biarkan saya membawamu ke rumah sakit dulu. Tidak perlu, kau mengurus bisnis Sanda Pao. Aku bisa pergi ke rumah sakit sendiri. Ya, Ceogu. Adikku, bagaimana kabarmu hari ini? Kau pasti harus menungguku. Tapi tidak ada yang tahu, saudari yang ia cari selama bertahun-tahun. Sebenarnya bekerja sebagai perawat di rumah sakit yang dia kunjungi. Saat ini, perawat kecil diintimidasi oleh si tuan muda yang kaya. Biarkan aku pergi, aku sudah punya pacar. Si nakal. Ayo beruntungnya aku hari ini. Beli satu dapat satu kan? Beraninya kau melakukannya di siang bolong. Sungguh tak tahu malu. Bisakah si CEO wanita dan adiknya dapat berhasil mengenali satu sama lain? Bagaimana si tuan muda kaya dihukum oleh CEO Gu? Baru sekarang drama besar dimulai. 可以观看全部精彩